Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, seringkali kita langsung diarahkan ke ranah iman, perasaan, atau keyakinan yang mungkin dianggap buta. Namun, menariknya, dalam tradisi pemikiran Islam, pertanyaan mendasar tentang Tuhan justru diawali dari pondasi logika yang paling fundamental. Ini bukan soal menutup akal, melainkan membukanya selebar mungkin untuk merenungkan realitas. Salah satu pertanyaan terbesar yang sering muncul adalah, mengapa Tuhan harus satu? Mengapa tidak ada beberapa Tuhan yang berkuasa? Mungkin bekerja sama dalam harmoni untuk mengurus alam semesta. Pertanyaan ini sekilas tampak sangat masuk akal. Di dunia manusia, kita melihat banyak sekali bentuk kerjasama dan pembagian tugas. Namun, justru ketika kita mengaplikasikan logika ini pada konsep Tuhan, kita akan menemukan sebuah simpulan yang berbeda. Al-Quran menjawab pertanyaan krusial ini dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana, namun memiliki implikasi logis yang sangat dalam dan luas. Dalam surah Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman, "Sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa." Perhatikan baik-baik, ini bukanlah sebuah pernyataan dogmatis yang menuntut kita untuk percaya begitu saja. Sebaliknya, ini adalah sebuah argumen rasional yang mengajak kita untuk mengamati keteraturan alam semesta. Mari kita buat sebuah analogi sederhana. Bayangkan, sebuah perusahaan multinasional yang sangat besar, dipimpin bukan oleh satu, tetapi oleh dua CEO. Keduanya memiliki kekuasaan yang absolut dan setara. Bukan satu CEO utama dengan seorang wakil, melainkan dua individu yang sama-sama memegang hak veto penuh. Apa yang akan terjadi? Katakanlah, CEO pertama memutuskan bahwa arah strategis perusahaan harus ke kanan. Pada saat yang sama, CEO kedua, dengan otoritas yang sama kuatnya, memutuskan bahwa arah perusahaan harus ke kiri. Apa hasilnya? Perusahaan itu akan lumpuh, kebijakan akan saling bertabrakan, perintah akan tumpang tindih, dan pada akhirnya, perusahaan tidak akan bisa berjalan. Ini bukan karena salah satu CEO jahat atau tidak kompeten, tetapi karena sebuah prinsip fundamental. Otoritas absolut tidak dapat dibagi. Jika dibagi, ia tidak lagi absolut. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita dari perusahaan fiktif ini ke alam semesta yang nyata. Perhatikan bagaimana hukum-hukum fisika bekerja dengan konsistensi yang luar biasa. Hukum gravitasi yang membuat apel jatuh di kepala Newton adalah hukum yang sama yang menjaga planet-planet tetap pada orbitnya dan galaksi-galaksi tetap terikat. Hukum fisika ini berlaku konsisten di seluruh jagat raya, dari sudut galaksi kita hingga galaksi terjauh yang bisa diamati. Elektron di laboratorium kita tidak pernah tiba-tiba memutuskan untuk membangkang hukum atom yang mengaturnya. Matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Siklus air, pergantian musim, semuanya berjalan dalam sebuah sistem yang luar biasa teratur dan dapat diprediksi. Di alam semesta ini, kita tidak melihat adanya konflik hukum fundamental. Kita tidak menyaksikan adanya tabrakan kehendak kosmik yang menyebabkan kekacauan. Keteraturan ini adalah ciri khas dari adanya satu kehendak tunggal yang mutlak, satu otoritas tertinggi yang tidak tertandingi. Ini bukanlah ciri dari banyak kehendak yang harus terus-menerus bernegosiasi atau berkompromi. Jika kita memaksakan gagasan adanya lebih dari satu Tuhan yang sama-sama absolut, maka secara logis, kita akan dihadapkan pada tiga kemungkinan yang tak terhindarkan. Kemungkinan pertama, kehendak mereka berbeda. Jika kehendak Tuhan A berbeda dengan kehendak Tuhan B, maka konflik adalah suatu keniscayaan. Yang satu ingin menciptakan sesuatu, yang lain ingin menghancurkannya. Yang satu menetapkan sebuah hukum, yang lain menetapkan hukum yang berlawanan. Hasilnya, kekacauan. Alam semesta yang kita kenal, yang stabil dan teratur ini, tidak akan pernah bisa eksis. Kemungkinan kedua, kehendak mereka selalu sama persis setiap saat. Jika kehendak Tuhan A selalu identik dengan kehendak Tuhan B, maka ini menimbulkan pertanyaan lain. Jika mereka selalu sepakat, berarti salah satunya tidak memiliki kehendak yang independen. Ia hanya mengikuti kehendak yang lain, dan entitas yang tidak memiliki kehendak independen,
yang eksistensinya bergantung pada yang lain, secara definisi, bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia hanyalah pengikut atau subordinat. Kemungkinan ketiga, ada satu kehendak tertinggi yang mengatasi dan menyatukan semua kehendak lainnya. Dalam skenario ini, jika ada Tuhan-Tuhan lain, mereka hanyalah pelaksana dari kehendak yang satu itu. Dan jika demikian, maka yang lain itu bukanlah Tuhan dalam arti sesungguhnya. Hanya ada satu sumber kehendak tertinggi, dan itulah Tuhan yang sejati. Logika ini ditegaskan kembali oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, ayat 91. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, niscaya masing-masing Tuhan itu akan membawa ciptaannya. Dan niscaya, sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Perhatikan betapa bersih dan tajamnya argumen ini. Jika ada banyak Tuhan, maka akan ada banyak kerajaan kosmik yang saling bersaing. Persis seperti karijan-karijan di dunia yang saling berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan. Tuhan-Tuhan itu akan saling mengalahkan. Realitas yang kita amati tidak menunjukkan adanya perang kosmik semacam itu. Yang kita lihat adalah kesatuan hukum dan kesatuan sistem. Karena itu, konsep Tuhan yang benar adalah Dia harus esa atau satu, bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam esensinya, dalam zatnya. Dalam tradisi filsafat pun, gagasan ini sangat dikenal. Dua entitas yang sama-sama absolut tidak mungkin ada secara bersamaan. Mengapa? Karena kata absolut berarti tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Jika ada dua entitas absolut, sebut saja A dan B, maka keberadaan A menjadi batasan bagi B, dan keberadaan B menjadi batasan bagi A, sesuatu yang eksistensinya dibatasi oleh yang lain. Secara definisi, tidak lagi absolut. Inilah mengapa Islam begitu menekankan konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Tauhid bukanlah sekadar slogan keagamaan atau doktrin buta. Ia adalah penjaga konsistensi logika dalam memahami Tuhan. Ketika konsep Tuhan dijamakkan, ketika kita membayangkan ada banyak Tuhan, maka seluruh konsep ketuhanan itu sendiri menjadi runtuh. Jika Tuhan bisa banyak, maka artinya Tuhan bisa dikalahkan, Tuhan bisa dibatasi kekuasaannya, kehendaknya bisa ditandingi, dan antar Tuhan bisa terjadi konflik. Sebuah entitas yang bisa dikalahkan, dibatasi, dan berkonflik bukanlah Tuhan yang maha sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, hak Allah atas hambanya adalah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini bukan karena Tuhan butuh penyembahan kita. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Perintah ini justru untuk menjaga kemurnian akal manusia itu sendiri. Akal kita akan rusak dan tidak konsisten ketika mencoba memahami Tuhan dalam konsep yang jamak. Pada akhirnya, Al-Quran menutup seluruh pembahasan ini dengan satu ayat pamungkas dalam surah Al-Ikhlas, sebuah surah yang menjadi fondasi tauhid, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat ini adalah kunci dari segalanya. Jika ada sesuatu yang setara dengan Tuhan, baik dalam kekuatan, kehendak, atau eksistensi, maka dia bukanlah Tuhan yang unik dan absolut. Dari seluruh penalaran ini, kita dapat memahami sebuah kesimpulan penting. Keesaan Tuhan dalam Islam, atau Tauhid, bukanlah sekadar klaim iman yang harus diterima tanpa bertanya. Ia adalah kesimpulan logis yang tak terhindarkan, yang lahir dari pengamatan jujur terhadap alam semesta, yang konsisten dan penggunaan akal sehat yang bersih. Ia adalah titik temu antara wahyu ilahi dan penalaran rasional manusia. Semoga perenungan ini menambah keyakinan dan pemahaman kita. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.